Perkenalkan, nama saya Adira Putra Sholihin, asal Cimahi. Hobi saya bermain bola. Saya di sini mahasiswa UPI, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, angkatan 25, akan menyampaikan sebuah ilmu yang insya Allah berbarokah ini. Next, kita lanjut ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughatal arabiyyah afdalul lughah wa lughatul Qur'an wa lughatul jannah wa lughatul lillahi subhanahu wa ta'ala. A few moments later. Tak lupa salawat serta salam kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'itnya, dan kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita juga mendapat syafaat uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahim makumullah. Malam hari ini kita akan membahas amalan yang ringan di lisan tapi luar biasa dan dahsyat pengaruhnya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, yaitu, ada yang tahu? Ya betul, istighfar. Kalimat sederhana yaitu astagfirullah. Aku memohon ampun kepada Allah. Ada juga bacaannya begini, astagfirullahalazim. Ada yang juga yang begini, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Dan masih banyak lainnya ya. Lanjut, kadang manusia lucu. Kalau HP error langsung restart. Kalau motor bunyi langsung ke bengkel. Kalau lagi motor rusak ke bengkel. Kalau hati gelisah, hidup sempit, rumah tangga panas, yang dicari malah hiburan. Aduh, keterlaluan. Padahal hati juga perlu diservis. Ya betul, diservis atau diperbaiki. Ya betul. Dan servis hati adalah istighfar. Satu, makna istighfar. Istighfar artinya memohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan. Bukan sekadar ucapan di mulut, bukan sekedar ucapan di mulut ya ini di sini. Tapi sadar dosa, disadarkan, menyesal, lalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah suka hamba yang kembali. Tuh, Allah suka hamba yang kembali, yang bertobat ya. Uishi Kepadanya. Dalil Al-Quran tentang istighfar. Ada yang tahu dalilnya? Istighfar membuka kenikmatan hidup. Allah berfirman, dalilnya. Surat Hud ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Sadaqallahul azim. Artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu. Tuh, bayangkan. Allah juga memberi kita nikmat ya. Masya Allah. Jadi istighfar bukan membuat hidup susah. Justru membuka kenikmatan hidup. Dalil kedua. Istighfar membuka rezeki. Nih, surat Nuh juz 29 ya. Ayat 10 sampai 12. Asyrah hatta isnani asyar 10 sampai 12. Begini bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Shadaqallahul azim. Artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguh dia maha pengampun, niscaya dia akan menurunkan hujan lebat kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Tuh, bayangkan. Okay. Allah main sayang kepada kita. Maka renungkan. Mari kita renungkan dari sekarang ya. Subhanallah. Ternyata istighfar membuka rezeki, mendatangkan keberkahan, membuka jalan keluar. Kadang kita hafal password wifi tapi lupa password langit. Subhanallah. Astagfirullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak beristighfar. Tuh, bayangkan, Nabi juga banyak beristighfar. Kita sebagai umatnya kenapa sulit gitu ya. Ya Allah, hamba juga susah. Maafkan saya ya Allah dan semuanya ya Allah. Padahal beliau manusia paling mulia. Rasulullah bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumil aktsara min 70 marrah. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, demi Allah, tuh, udah demi Allah, aku beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali sehari. Tuh, bayangkan ya. Dalam riwayat lain, mi'ah marratin atau 100 kali setiap hari. Tala'al badru alaina. Kalau Nabi SAW yang maksum saja beristighfar 100 kali, lalu kita ya yang salah setiap hari, lalai tiap hari, dosa tiap hari, berapa kali istighfarnya? Kadang sehari penuh, ngomel iya, gibah iya, marah iya, istighfar pas ceramah saja. Keterlaluan juga. Istighfar menghilangkan kesedihan. Tuh, istighfar juga menghilangkan kesedihan buat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazima istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, barang siapa membiasakan istighfar, Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesedihan, kelapangan,
dari setiap kesempitan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tuh bayangkan ya. Masya Allah. Kadang masalah kita bukan kurang uang, tapi kurang dekat kepada Allah. Korib, dekatlah. Kisah Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah wafat Nabi Muhammad SAW. Amirul Mukminin, sahabat Nabi juga. Umar bin Khattab pernah keluar meminta hujan saat musim kemarau. Beliau hanya memperbanyak istighfar. Orang heran, kenapa tidak banyak doa minta hujan? Beliau berkata, aku meminta hujan dengan kunci-kunci langit. Karena Allah sudah menjanjikan dalam surat Nuh, istighfar mendatangkan hujan dan keberkahan. Terus ada kisah Hasan al-Basri, ulama terdahulu. Hasan al-Basri didatangi beberapa orang. Satu berkata, saya miskin. Beliau menjawab, perbanyak istighfar. Yang lain berkata, saya belum punya anak. Beliau menjawab, perbanyak istighfar. Yang lain lagi, kebun saya kering. Jawabannya sama, perbanyak istighfar. Muridnya heran. Beliau membaca surat Nuh ayat 10-12 tadi karena istighfar adalah pembuka keberkahan hidup. Kadang manusia istighfarnya otomatis ya. Kaki kesandung meja, astagfirullah. Lihat tagihan listrik, astagfirullah. Lihat foto sendiri di KTP, innalillahi. Tapi minimal bagus daripada refleksnya marah, salah, berkata kasar. Wah, parah itu. Harus kita perbaiki akhlaknya ya. Waktu terbaik beri istighfar. Yang pertama setelah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah salam membaca astagfirullah 3 kali. Kenapa habis sholat malah istighfar? Karena kita sadar ibadah kita belum sempurna. Yang kedua, waktu sahur. Allah memuji orang beristighfar di waktu sahur. Surat Al-Imran ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasmustaghfirina bil ashar, artinya dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Jam 3 pagi orang lain tidur, kita bangun. Astagfirullah. Itu waktu yang sangat mustajab. Terus ada lagi lanjut. Sayyidul istighfar, doa istighfar terbaik yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bunyinya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, ya Allah, Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Barang siapa yang membacanya pagi lalu meninggal hari itu, maka masuk surga. Amin. Dan yang membacanya sore lalu meninggal malam itu maka masuk surga. Amin. Ini dari hadis Nabi ya. Lanjut, yang dosa membuat hati gelap. Dosa membuat hati gelap ya. Jadi hadirin, dosa itu seperti noda hitam di hati ya, tinta hitam. Kalau terus dilakukan tanpa istighfar, hati menjadi keras seperti batu berarti ya. Awalnya malas sholat, malas ngaji, malas sedekah. Lama-lama maksiat jadi biasa, dosa jadi ringan. Makanya hati harus sering dibersihkan dengan istighfar.
Kalau motor rutin diganti oli, masa hati tidak pernah diservis? Sungguh Kalau AC terlalu. dibersihkan rutin, masa hati dibiarkan penuh debu dosa? Kadang memori HP penuh saja panik, tapi memori dosa penuh tenang-tenang saja. Tuh. Mungkin ini yang terakhir. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada manusia tanpa dosa. Yang membedakan ada yang sadar lalu kembali kepada Allah, dan ada yang terus tenggelam dalam dosa. Pintu taubat masih terbuka ya. Ayo, fisabilillah, hanya di jalan Allah. Selama nyawa belum di tenggorokan, Allah masih menerima taubat. Mari malam ini kita pulang membawa satu kebiasaan, memperbanyak istighfar. Basahi lisan dengan astagfirullah wa atubu ilaih. Ringan di lisan, berat di timbangan. Besar manfaatnya dalam kehidupan. Mungkin ini penutup doanya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwar. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, lapangkan rezeki kami, tenangkan hati kami, dan wafatkan kami dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Faqad yumkin hadza minni wa syukran katsiran wa jazilan. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah, dimaklumi ya, karena saya masih banyak dosa juga. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon di like, subscribe video ini, komentar yang baik-baik saja ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maaf tadi di video belasan menit ada kresek-kresek, maafin sekali lagi, maafin. Oke.